Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Afifa Bulan Dias dengan NIM C240121108. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin nih apa sih sistem informasi geografis itu. Okay, next. Nah, menurut Aaron Opp sendiri, pada tahun 1989, sistem informasi geografis merupakan sebuah sistem informasi yang didasarkan pada kerja sebuah komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data serta memberi uraian. Lalu untuk komponen SIG sendiri, yang pertama itu ada software, ada hardware, lalu ada data, ada metode, dan ada orang. Apa sih jenis-jenis data dalam SIG? Yang pertama itu ada data spasial dan yang kedua data non-spasial atau data atribut. Nah, data spasial sendiri terbagi dua lagi nih. Yang pertama ada vektor dan ada raster. Untuk vektor sendiri itu dapat berupa poin, lines, dan juga poligon atau area. Sedangkan untuk raster sedikit berbeda dengan yang vektor. Dia memiliki ciri khas yaitu kotak-kotak atau itu tuh pixel atau picture element. Nah, dari mana aja sih sumber data spasial itu? Yang pertama itu ada dari peta analog, lalu dari sistem penginderaan jauh, lalu hasil pengukuran lapang, dan juga GPS atau Global Positioning System. Nah, ini ada contoh tampilan salah satu aplikasi dalam sistem informasi geografis yaitu QGIS. Nah, pada angka pertama, angka satu ini namanya menu, yang angka dua ini namanya toolbar, lalu yang ketiga ini namanya status bar. Nah, yang keempat ini merupakan panel. Yang keempat adalah panel browser, dan yang kelima adalah layer panel. Dan yang keenam yang di tengah ini adalah map canvas. Jadi, apapun yang kalian buat nanti akan munculnya di angka 6 ini, di map canvas. Dan yang terakhir adalah koordinat dan skala bar. Lanjut, tadi kan udah dijelasin ya kalau data spasial itu terbagi menjadi dua, yaitu data vektor dan data raster. Nah, untuk pengertiannya sendiri, yaitu data spasial itu data atau informasi yang mempunyai referensi atau koordinat geografis. Seperti yang sudah disebutkan barusan, bahwa data spasial ini terbagi menjadi dua, vektor dan raster. Vektor itu data yang didefinisikan dalam bentuk garis, poligon, dan juga titik. Nah, adapun keuntungan dari vektor sendiri, yaitu dia memiliki ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Namun, data vektor itu tidak mampu mengakomodasikan perubahan secara gradual. Nah, kalau untuk data raster sendiri merupakan data berupa image atau gambar yang umumnya berasal dari penginderaan jauh. Nah, di dalam raster ini, objek itu direpresentasikan sebagai struktur sel atau grid yang disebut dengan pixel. Semakin tinggi resolusi pixelnya, maka semakin kecil ukuran permukaan bumi yang dapat direpresentasikan oleh satu sel tersebut. Namun semakin tinggi sel penyimpanannya, namun semakin tinggi resonansi, semakin tinggi juga penyimpanannya. Nah, untuk kelebihan dari data raster sendiri, yaitu yang pertama, dia mudah digunakan secara matematis. Namun, karena yang tadi sudah disebutkan, resolusinya ketika tinggi itu ukuran filenya akan sangat besar. Nah, adapun jenis-jenis layer penyimpanan dan pengolahan data spasial dalam sistem informasi geografis. Yang sudah disebutkan tadi itu ada titik atau poin. Nah, ini tuh biasanya untuk menggambarkan eh, suatu lokasi kayak misal posisi ibu kota, titik penelitian, seperti itu. Sedangkan kalau untuk garis tuh biasanya menggambarkan sebuah jalan, sungai, jaringan pipa, dan lain-lain. Nah, kalau untuk
boundary atau poligon atau area itu biasanya digunakan untuk mewakilkan suatu daerah seperti pulau, gedung, perumahan, seperti itu. Dan kalau image atau gambar itu bersifat grafis, contohnya seperti skala, legenda, dan eh, nama suatu objek. Nah, untuk pada pemrosesan data spasial sendiri itu ada beberapa pemrosesan gitu. Yang pertama itu ada overlay. Overlay itu ketika kita ingin memadukan dua layer pada data spasial. Selanjutnya itu clip. Clip itu perpotongan suatu area yang berdasar area lain sebagai referensi. Jadi misalnya kita nih mau ngambil area Bogor dari peta Jawa Barat. Nah, itu clip. Lalu selanjutnya intersection adalah perpotongan dua area yang memiliki kesamaan karakteristik dan kriteria. Lalu ada buffer. Buffer itu menambahkan area di sekitar objek spasial tertentu. Lanjut ada query, yaitu penyelesaian data berdasarkan pada kriteria tertentu. Ini pernah dicoba query ini di eh, apa ya, Microsoft Access. Jadi kita milih key-nya itu yang udah yang sesuai sama kita aja. Nah, selanjutnya ada union atau penggabungan atau kombinasi dari dua area spasial beserta atributnya yang berbeda menjadi satu. Jadi dia ngegabungin nih dua kombinasi area, walaupun atributnya berbeda tetap disatuin. Jadi nanti atributnya jadi banyak. Lalu ada merge atau penggabungan dua data berbeda terhadap fitur spasial. Yang terakhir ada dissolve, yaitu menggabungkan beberapa nilai berbeda berdasar pada atribut tertentu. Nah, seperti ini jenis data pada SIG. Vector model tuh kayak yang sebelah kiri yang ini ya. Ini ada analog feature. Dia bedanya cuman kayak dikasih keterangan itu, dikasih keterangan aja kayak ini poin, ini line, ini surface. Nah, kalau untuk raster model, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dia tuh kayak ada kotak-kotak gitu loh. Karena kan dia pixel ya, picture element. Nah, ini juga salah satu contohnya. Ini yang sebelah kiri ini vektor, sedangkan yang kanan ini raster. Pokoknya raster itu ciri khasnya dia ada kotak-kotaknya. Nah, ini nih gimana sih kita mau apa ya memvisualisasikan dari real world ke SIG ini. Nah, ini bisa dari vektor dan raster. Kalau di vektor ini ada customer, street, parcel, sedangkan di raster ini ada elevation, land use, dan real world. Nah, ini data vektor nih. Ini kan mozaik ya. Ini tuh biasanya merepresentasikan jalan nih. Yang merah-merah lurus-lurus ini biasanya simbol untuk jalan. Lalu di sini ada peta analog. Nah, sumber data vektor tuh dari mana aja sih? Bisa dari Landsat, dari Spot, dari Iconos, dari GeoEye, bisa juga dari QuickBird. Nah, selanjutnya ada data non-spasial atau data atribut. Jadi, data non-spasial ini fungsinya untuk melengkapi keterangan dari si data spasial. Nah, itu bisa dalam bentuk statistik, yaitu angka, atau juga bisa dari teks atau tanggal, dan tabel pun bisa. Nah, umumnya si data non-spasial ini biasanya mendeskripsikan suatu fenomena di permukaan bumi atau penjelasan objek yang ada di muka bumi. Nah, paling sering itu menggambarkan gejala topografi. Nah, data non-spasial ini terdiri dari dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya contohnya seperti nama, jenis, tipe, sedangkan kuantitatifnya seperti angka, bagian, atau besar jumlah, lalu tingkatan, dan juga kelas interval yang memiliki hubungan satu-satu dengan data spasial. Seperti contohnya data tingkat kesuburan tanah, data kandungan mineral, dan data jumlah penduduk. Nah, ini contoh data atribut. Nah, sumber data SIGIS perlu disebutkan ya tadi seperti dari yang pertama itu penginderaan jauh. Itu bisa dari satelit, bisa dari foto udara, dan sebagainya. Nah, kalau foto udara ini biasanya menggunakan drone.
Kalau yang citra satelit itu menggunakan satelit yang ada di luar angkasa. Yang kedua itu sumber data dari peta analog, seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya, berbentuk sebuah cetakan. Jadi kayak peta aja, peta manual, peta analog. Dibuatnya secara kartografi sehingga sudah memiliki referensi data seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Nah, sumber data, kalau yang sumber data dari GPS atau dari hasil pengukuran lapang ini umumnya berbentuk vektor. Seperti contohnya data batas administrasi, kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan sebagainya. Nah, digunakannya sebagai data atribut. Nih, biasanya kalau kita mau nyari apa ya data geospasial tuh biasanya di Big Badan Informasi Geospasial. Nih, tampilan seperti ini nih. Nah, nanti kalau mau download data-data bisa di sini nih, teman-teman. Nah, ini juga USGS. Nah, selanjutnya ada geodatabase juga. Geodatabase merupakan basis data yang terintegrasi menjadi pusat sumber data yang dapat diakses oleh berbagai aplikasi yang telah ada ataupun yang akan dibangun untuk informasi analisis. Konsepnya itu manajemen data relasional yang berisi data spasial ataupun data non-spasial, membantu proses penyimpanan manajemen informasi geografis pada sistem manajemen data standar dan umumnya tuh berbentuk tabel. Nah, sekian penjelasan mengenai sistem informasi geografis. Semoga setelah melihat video ini, teman-teman bisa menambah pengetahuan baru nih mengenai geografis. Oke, rasanya udah waktunya aku untuk pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.